Selamat datang di channel kami. Mari kita membedah buku-buku yang bisa merubah pandangan hidup kita, merubah pola pikir kita, merubah karakter diri kita, sehingga kita bisa lebih baik lagi nantinya. Anakku, malam ini aku ingin kau mendengarkan sebuah kisah. Sebuah kisah yang sederhana, namun begitu dalam tentang dua jiwa muda. Kisah ini berasal dari buku The Fault in Our Stars, karya seorang penulis bernama John Green. Sebuah cerita tentang cinta, tentang kehidupan, tentang keberanian untuk tetap mencintai, bahkan ketika kita tahu bahwa waktu kita terbatas. Dengarkanlah baik-baik. Karena dalam cerita ini ada pelajaran tentang dunia, tentang kehilangan, dan tentang arti sebenarnya dari hidup yang singkat. Kisah ini bermula dengan seorang gadis bernama Hazel Grace Lancaster. Hazel bukanlah gadis biasa. Sejak usia 13 tahun, tubuhnya telah dihuni oleh kanker. Penyakit yang perlahan menggerogoti paru-parunya, membuatnya bergantung pada tabung oksigen untuk bernapas. Dunia Hazel bukan dunia yang dipenuhi harapan besar atau mimpi muluk. Dunianya kecil, terbatas, dipenuhi kunjungan rumah sakit, obat-obatan, dan rasa takut yang terus mengintai. Tetapi Hazel bukanlah korban pasif dari keadaannya. Oh tidak, nak. Ia memiliki ketajaman pikiran, sarkasme yang tajam, dan pandangan hidup yang begitu jujur. Ia memahami betul bagaimana dunia seringkali tidak adil. Ia tahu bahwa kematian bukan hanya sesuatu yang terjadi pada orang lain. Bagi Hazel, kematian adalah teman lama, selalu duduk di sudut ruangan, menunggu saat yang tepat. Ibunya yang penuh kasih mendorong Hazel untuk bergabung dengan kelompok dukungan kanker remaja. Awalnya Hazel menolak, merasa jengah dengan klise pertemuan seperti itu. Tetapi di sanalah, dalam sebuah ruangan biasa yang berbau disinfektan, Hazel bertemu dengannya, Augustus Waters. Augustus adalah kebalikan dari Hazel. Di hadapannya, dunia terasa lebih luas, lebih hidup. Meski Augustus sendiri juga adalah penyintas. Kanker, ia kehilangan satu kakinya akibat osteosarkoma. Namun ia tetap memandang hidup dengan semangat yang membara. Ia ingin meninggalkan jejak di dunia. Ia tidak ingin dilupakan. Augustus adalah metafora hidup. Penuh makna, penuh ambisi, penuh impian. Ketika Hazel dan Augustus berbicara untuk pertama kalinya, ada sesuatu yang langsung terasa. Bukan hanya ketertarikan biasa, nak, tapi sebuah rasa pengertian yang dalam, seolah-olah dua jiwa yang lelah akhirnya menemukan satu sama lain. Mereka mulai menghabiskan waktu bersama. Mereka berbagi cerita, berbagi ketakutan, berbagi impian. Hazel memperkenalkan Augustus pada buku favoritnya, An Imperial Affliction, sebuah novel tentang seorang gadis kanker yang ceritanya berhenti tanpa akhir yang jelas. Bagi Hazel, buku itu adalah cerminan hidupnya, sebuah kisah yang mungkin berhenti begitu saja, tanpa penutupan, tanpa makna yang rapi. Dan Augustus, dengan cintanya yang diam-diam tumbuh, memutuskan untuk melakukan sesuatu untuk Hazel, membantu. Hazel menemukan jawaban dari novel itu dengan bertemu langsung dengan penulisnya, Peter van Houten, yang tinggal di Amsterdam. Amsterdam. Mereka berangkat ke sana, penuh harap, penuh mimpi. Bayangkan, kanal-kanal tenang, rumah-rumah sempit berbaris, udara musim semi yang lembut. Di kota itu, di bawah langit Eropa yang kelabu, cinta Hazel dan Augustus mekar perlahan. Dalam sebuah makan malam yang indah, di sebuah restoran tepi kanal, Augustus menyatakan cintanya. Hazel, dengan segala ketakutannya, akhirnya membuka hatinya. Namun hidup seperti yang sering terjadi tidak selalu memberi kita apa yang kita harapkan. Pertemuan dengan Van Houten adalah kekecewaan besar. Sang penulis yang selama ini mereka kagumi
Ternyata adalah seorang pria pahit, sinis, penuh kemarahan. Ia menolak memberikan jawaban. Ia menghancurkan harapan mereka. Tapi mungkin, disitulah pelajaran besarnya. Tidak semua pertanyaan dalam hidup punya jawaban. Tidak semua cerita diselesaikan dengan rapi. Kadang kita harus belajar menerima ketidakpastian. Tak lama setelah itu, Augustus mengungkapkan kenyataan pahit. Kankernya telah kembali, menyebar ke seluruh tubuhnya. Hari-harinya tinggal menghitung waktu. Hazel, yang selama ini takut menjadi beban bagi orang lain, kini harus belajar menerima kehilangan. Ia harus mencintai sambil bersiap untuk melepaskan. Hari-hari Augustus dihabiskan dengan kelemahan, dengan ketidakberdayaan. Tetapi bahkan dalam keterbatasannya, Augustus, tetap mencintai, tetap berusaha membuat Hazel tersenyum, tetap berusaha memberikan makna. Dalam momen-momen terakhirnya, Augustus menulis surat, bukan untuk dirinya, tapi untuk Hazel. Surat itu adalah bukti bahwa bahkan dalam penderitaan, cinta bisa abadi. Surat itu mengatakan, Hazel Grace, aku tidak menyesal mencintaimu. Aku suka pilihan aku, dan aku harap kau suka pilihanmu juga. Dan pada akhirnya, Augustus pergi, meninggalkan Hazel dengan kenangan, dengan rasa sakit, tapi juga dengan cinta yang tak akan pernah pudar. Hazel tidak mendapatkan akhir cerita yang sempurna. Hidupnya tetap penuh ketidakpastian, tapi ia belajar sesuatu yang lebih penting, bahwa dalam dunia yang penuh dengan kesalahan, kesedihan, dan ketidakadilan, cinta tetap ada. Bahwa waktu, meski singkat, bisa penuh makna. Bahwa kehidupan tidak diukur dari berapa lama kita hidup, tapi dari seberapa dalam kita mencintai anakku. Kadang hidup memang tidak adil. Kadang kita mencintai orang yang akan pergi. Kadang kita tidak mendapatkan jawaban. Tapi itu tidak membuat cinta menjadi kurang berharga. Cinta tetaplah cinta. Dan dalam dunia yang retak ini, cinta adalah keajaiban kecil yang membuat semuanya layak untuk dijalani. Seperti kata Hazel di akhir cerita, aku suka pilihan aku. Aku harap kau suka pilihanmu juga. Selamat malam, nak. Tidurlah dengan tenang, dengan hati penuh cinta. Karena dunia ini, meski tidak sempurna, tetap layak untuk dicintai. Dan sebelum kita benar-benar menutup malam ini, aku ingin kau tahu, masih banyak kisah di dunia ini, masih banyak cerita yang menunggu untuk didengarkan. Setiap kisah membawa pelajaran, membawa keajaiban kecil seperti bintang-bintang yang berkelap-kelip di langit malam. Jika kau ingin mendengar lebih banyak kisah tentang cinta, tentang hidup, tentang harapan, aku mengundangmu untuk selalu kembali ke sini. Di tempat ini, kita akan terus berbagi cerita. Cerita-cerita yang menenangkan, yang menguatkan, yang mungkin bisa menemani langkah-langkahmu. Jadi, jangan lupa, nak, klik tombol subscribe, nyalakan lonceng kecil itu, agar kau tidak melewatkan setiap perjalanan baru yang akan kita jalani bersama. Aku akan selalu di sini, menemanimu dengan kisah-kisah yang penuh makna. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Selamat bermimpi indah. Don't forget to comment, like, and subscribe.